Mario. Selamat sore Bu Harti. Saya lihat wajahnya Bu Harti langsung energinya ada yang loyo Pak. Ya makanya itu ya. Saya bilang energinya Bu Hartik ini menurut ke saya biasa banget. Nah, apa bisa berenergi terus? Pertama, harus join Talk Fusion. Siap. Karena sudah pasti kalau apalagi sekarang sudah pasti stres, depresi, loyo. Iya, iya. Kalau ya. mau setengah-setengah hidup, setengah mati, itu sudah pasti. Karena apa? Kondisi sekarang memang begitu. Kita tidak bisa tolak ini. Mau ngapain coba? Saya aja Pak Mario, kalau saya tidak bisa bayangkan, kalau saya belum masuk di Talk Fusion itu, saya mau ngapain di rumah? Iya. Ya. Mau tanya Bu Harti, mau ngapain itu kenapa? Karena kita ingin tahu nih, latar belakang Bu Harti ini apa sebenarnya? Latar belakangnya. Gini Pak Mario. Ya. Usia juga yang lebih sedikit. Oh iya, lengkap ya Pak Mario. Ya. Saya Harti, saya single parents, saya ibu rumah tangga sekaligus pengusaha rental properti, dan usia saya 56 tahun. Boleh tanya, rental properti itu dimulai usia berapa? Berapa tahun lamanya Bu Harti? Saya memulai itu ini Pak, saya justru ya yang saya syukuri dalam hidup saya berterima kasih sekali kepada Tuhan. Tahun 98 saya memulai itu. 98. Itu mulai dari situ Pak, dan itu pun tidak sengaja. Ya, tidak sengaja saya masuk ke dunia sana, tetapi ini ada peluang. Karena ada peluang, dan saya bersyukur beruntungnya saya waktu itu ketika ada peluang, saya tidak banyak pikir. Pokoknya saya ambil dulu, urusan nanti aja. Jadi tahun 98 itu ada apa dengan properti Bu? Tiba-tiba tidak sengaja itu? Kan gini Pak Mario, kalau saya cerita dari awal ya, ya ketika saya menikah, saya sama dengan orang tua yang lain, kan pasti kan bayangannya begini, kepingin punya rumah, ya kan? Minimal karena anak saya 2 Pak, saya kepingin punya rumah itu minimal 3. Ya kan? Karena saya buka toko, ya kan, suami saya ya juga kerja di ini bumbu rokok yang berbasic dengan cengkeh, nah itu kan otomatis kalau kita buka toko, kita berdagang itu supaya kita mengumpulin duit itu harus nabung. Kenapa mulai kecil anak-anak saya sudah berpikir ke membelikan mereka rumah, karena pemikiran saya itu simpel Pak Mario, rumah ini tidak akan harganya turun. Selalu pasti naik, properti selalu pasti naik. Kenapa? Pikiran saya juga simpel, karena apa? Tanah itu tidak bisa beranak. Sementara manusia itu beranak. Otomatis ini kan supply and demand-nya sudah tidak imbang. Ya. Makanya tanah itu otomatis melejit. Lah saya kalau tidak nabung, kalau nunggu anak saya besar baru saya beli rumah, tidak terkejar lagi Pak. Makanya itu jadi pemikiran saya harus punya rumah 3, 1 untuk saya, 2 untuk anak saya, karena anak saya 2. Nabung, dibayangkan. Sudah gitu punya cita-cita lagi apa? Kalanya lulusan Indonesia, saya harus bisa kuliahkan anak saya di luar negeri itu. Sehingga saya itu nabung 2 macam Pak, dolar dan rupiah. Saya ya kan harus nabung gitu. Pokoknya hidup ini namanya orang tua nabung itu apa ya, kencangan ikatnya pokoknya nabung. Nah, tapi itu pun nabung sedikit rupiah bisa rumah, beli rumah itu kecil, ya kan? Kecil. Nah, tapi tahun 98 ya, tahun 98 terjadi chaos, ya kan? Waktu itu dolar tuh naiknya tajam dari 2.500 sampai ke 17.000. Ya kan? Di situ pokoknya saya gambling semua dolar saya, ya kan, di situ uang rupiah saya masukkan ke sana, ambil dolar, pokoknya di anu sini. Dan saya berpikirnya waktu itu nggak apa-apa, uang saya tak kuras nggak apa-apa, jadikan aset, ya kan, karena waktu itu dolar naik, rumah turun, karena banyak orang kan kolaps. Iya. Dolar naik, rumah turun, diskon properti. Semua, karena kolaps Pak. Ya itu, jadi saya dengan pikiran saya itu simpel. Toh anak saya masih kecil, rumah ini belum dipakai. Kalau nanti anak saya mau sekolah, rumah ini bisa saya jual. Aset ini saya bisa jual lagi. Dan aset ini naiknya kan pasti tajam. Dan kedua, ketika kondisi yang tidak stabil ini lewat, harga properti akan naik tajam lagi.
Jadi pola pikir saya simple di situ, Pak Mario. Gitu Jadi ya. saya mulai di situ. Tapi Pak Mario, Ya. di bidang apapun, suami istri pasti itu ada ini silang pendapat. Ya. Silang pendapat pasti. Walaupun di Talkfusen sama, ya kan. Jadi Bapak Ibu jangan pikirkan hanya di Talkfusen aja ada silang pendapat. Saya dunia properti juga. Beli. Ya. Kalau saya enggak harus menjadi uang, harus menghasilkan uang bagi saya, Pak Mario. Ternyata tadinya kan suami saya tidak setuju, ya sudah saya sembunyi-sembunyi Pak Mario. Disewain itu disembunyi-sembunyi aja. Tapi ketika beliau sudah tahu ternyata hasilnya gini, beliau justru support. Karena hasil dari sewa itu akhirnya saya belikan rumah lagi, saya belikan properti lagi. Jadi kan sama, artinya apa? Sebetulnya tidak ada dalam suami istri itu saling mau ini enggak sebetulnya. Karena mereka gini loh, takut kalau salah jalan, cuma gini. Aja kata Pak Mario, setelah jalannya waktu, ternyata justru yang bisa menghasilkan income bagi saya itu justru aset saya ini, rental properti ini Pak Mario. Gitu. Kenapa? Ya? Karena toko ini kan sirkulasinya kan begini Pak Mario. Itu hasilnya tidak seperti kita tahu sendiri kan kalau toko itu bagaimana. Nanti sekarang apalagi mulai tahun sekitar 2017-2018 itu harga itu sudah mulai tidak stabil. Ya kan? Jadi kita kulaan sekarang segini, nanti bulan depan sudah beda lagi harganya. Kalau kita dapat keuntungan 10%, nanti kalau depan lagi naik, hilang lagi. Tapi kita tidak merasa. Jadi saya merasa kalau untuk pertumbuhan toko, waduh, sulit sekali, gitu loh. Karena uang yang saya kumpulin masuk lagi ke toko, uang yang kumpulin masuk lagi. Dan apalagi parahnya sistem, Mbak Mario. Paham. Tidak punya sistem. Berarti semua berpusat pada pemilik. Ya, saya sendiri. Sampai detik ini saya rental properti pun walaupun saya sudah kerjasama dengan ini broker, ya kan kerjasama dengan manajemen setempat, tapi tetap keputusan terakhir ada di tangan saya. Karena kalau ada nego tuh Pak Mario. Ya. Lah nego nanti keputusan terakhir di saya. Tetap. Ya ini makanya lemahnya kalau tidak ada sistem begini. Cuman kita perlu belajar nih dari Bu Harti ya, kenapa mentalnya ini loh memulai ini luar biasa ya Bapak Ibu yang laki-laki ya kalau nggak punya mental seperti Bu Harti tolong Bapak Ibu sekalian ya itu harus 2 kali dipotong itu Bapak Ibu. Karena gini Pak Mario, saya tuh berpikirnya tidak panjang-panjang, saya tuh pola pikirnya tuh simple, saya mungkin memang jenis manusia yang simple. Ya. Segalanya simple. Masuk ke Talkfusen pun saya juga simple, Pak Mario. Nah, saya mau tanya Bu Harti, ya, di dalam era pandemik seperti ini, menurut pandangan Bu Harti, hubungannya ya saat ini properti itu gimana? Tentang cash money itu gimana? Dan tentang bisnis ini gimana? Mungkin seperti itu, mungkin bisa nggak Bu Harti? Bagi saya Pak Mario, antara ini di dunia properti ini saya sangat bersyukur. Makanya saya dapat kesempatan kedua bagi saya. Tuhan luar biasa sayang kepada saya. Saya kasih kesempatan kedua untuk join di Talkfusen. Walaupun di awal saya join itu saya itu gambling Pak Mario. Gambling juga? Gambling. Karena waktu saya dijelaskan saya juga tidak ngerti apa-apa. Bayangkan saya juga gaptek tidak ngerti. Tapi waktu itu untungnya karena saya itu berpikir simple. Saya hanya melihat modalnya sekian, 1916, hasil akhirnya 600.000 US dollar. Sebetulnya saya tidak percaya. Saya tidak percaya, tapi untungnya waktu itu saya ditunjukkan ini Pak Mario. Oke, kartu visa. Ya, saya percaya dengan ini. Karena apa? Karena saya tahu kalau visa itu tidak mungkin menipu. Karena lembaga keuangan tertinggi di dunia tidak mungkin menipu. Jadi saya berpikirnya dengan saya membandingkan dengan properti saya. Saya membandingkan, lah kalau 30 juta, saya mau beli properti ya dapat apa? Iya. Hanya dapat tanah berapa truk kali? Tanah itu pasti loh Pak. Pasti kalau orang jualan bangunan tahu, karena saya juga jualan sama ini, urukan.
Gitu. Ya kan, 30 juta. Makanya saya berpikir simpel. Kalau toh saya gagal, ya sudah hilang 30 juta enggak apa-apa. Orang bisnis kan begitu. Ya kan? Tapi kalau saya sukses, saya enggak muluk-muluk. Misalnya uang saya kembali 10% aja. Saya dapat 1 M. Modal saya hanya 30 juta. Itu kalau 10%. Lah kalau 1% masih kembali 100 juta. 1%. Lah berarti bisnis ini tidak ada minusnya, tidak ada hilangnya. Iya kan? Lu bayangkan, sementara sekarang misalnya sekarang 30 juta, mau tak masukin deposito, hanya 3% per tahun. Bunganya 3% per tahun. Anggap per bulan. Bangkrut nanti banknya. Oh, enggak, per tahun 3%. Udah, kita hitung gampang-gampangan. Anggaplah misalnya 1 bulan kita dapat 1 juta, Pak Mario. Itu belum dipotong 20% pajak. Iya. Setelah itu dibagi 365 hari, jatuhnya enggak sampai 3.000. Berarti untuk parkir aja enggak cukup loh Pak Mario. Nah, terus itu kalau taruh di deposito. Sementara orang bangga, wah uangku tak taruh deposito supaya enggak hilang. Oke, tapi apa gunanya kalau 1 hari cuma 3.000 rupiah untuk parkir itu enggak cukup? Enggak ada gunanya. Akhirnya apa? Kita tidak tahu pandemi sampai kapan. Ini nanti akhirnya juga diambil, diteliti, ya kan? Dimakan pelan-pelan. Habis juga. Betul. Orang miskin naruh uang di bank. Orang kaya uang dari bank. Betul. Pinjam uangnya siapa? Orang miskin. Betul. Pak Mario. Iya. Oke. Pak Mario bongkar rahasia ini. Iya makanya Tuhan. Itu banyak orang itu pola pikirnya itu kebalik-balik Pak Mario. Ya kan? Mereka ikat pinggangnya, sayang uang segini. Mereka tidak sadar. 3.000 loh, 1 hari hanya 3.000 untuk apa ini? Betul. Ini ada yang jawab. Ini sampai kapan? Waduh. Ini nanti mau sampai kapan? Kita tidak ada yang tahu. Iya. Walaupun vaksin sudah ada, kenyataannya sekarang bagaimana? Tambah tidak karu-karuan sekarang ini COVID-nya. Daya beli menurun. 30. Nah, daya beli di dunia konvensional menurun, tapi di dunia digital naik. Iya, betul. Pak Mario tadi bertanya tentang properti. Jujur properti saya drop, Pak. Tetapi saya tidak terlalu berkecil hati. Kenapa? Karena itu aset bagi saya. Betul. Ya kan tidak hilang toh. Ya. Selama saya tidak menjual, kalau hari ini saya tidak menjual ya biarin aja, nanti kan naik sendiri. Betul. Justru itu banyak orang jual beli, akhirnya mereka tidak pernah berinvestasi karena itu kan jadi dagang properti. Kalau Bu Harti ini memang benar-benar berinvestasi Bapak Ibu. Saya berinvestasi, memang saya membangun aset saya. Bukan jual beli Bapak Ibu. Bukan jual beli. Kalau jual beli sekarang hancur sekarang Pak. Iya. Orang kita menjualnya berapa, mau jual sekarang berapa? Bisa potong 50%. Nah, tapi hari ini saya ingin mempertegas pada teman-teman. Kalau teman-teman lihat, Bu Harti ini hidupnya sebenarnya sudah nyaman ya, karena sudah punya aset, sudah punya investasi, punya juga modal. Dan pertanyaannya begini, kenapa mau menjalankan bisnis seperti ini? Nah, Bapak Ibu, yang salah itu siapa? Orang yang tidak punya uang berbicara atau orang yang punya uang berbicara, Bapak Ibu sekalian? Tentunya analisa kan lebih bagus orang yang sudah punya penghasilan, Bapak Ibu. Ya, nah, Bu Harti, saya mau tanya nih, pandangannya Bu Harti ini tentang bisnis ini gimana? Biar teman-teman berani ambil keputusan seperti Bu Harti. Begini Pak Mario, saya ini kan yang saya sudah lakukan, orang mengatakan oke, saya bukan sukses banget enggak ya Pak ya, tapi kan saya sudah punya aset, tapi itu di dunia konvensional. Sekarang ini era sudah berubah, sekarang era digital. Ini sudah berbeda lagi. Jadi bagi saya, di sini saya juga membangun aset. Aset apa? Aset properti digital. Karena sekarang itu dikatakan properti, uang justru lebih banyak itu properti digital. Bayangkan Pak Mario, kalau menurut saya pribadi Pak Mario, kalau sekarang ini kita belum bisa mencari income dari aplikasi yang ada di handphone Bapak Ibu semua, siap-siap Anda akan ketinggalan. Dan saya juga tidak mau ketinggalan. Saya mau sukses ya, saya mau sukses di era digital. Karena apa? Era ini selalu berubah. Ya Pak Marius, era ini selalu berubah. Tadi di slide pertamanya Bu Karlina, itu beliau-beliau itu semua orang-orang yang sukses di era konvensional. Betul.
Pertanyaannya, kenapa mereka semua kok masuk ke dunia digital? Karena mereka tahu perubahan sekarang uang itu ada di dunia digital. Lah, saya juga tidak mau ketinggalan. Walaupun satu saya gaptek ya, saya uang triliunan saya tidak punya Pak Mario. Makanya saya tadi katakan, saya bersyukur saya ketemu dengan kenapa? Katakan 30 juta. Tapi saya sudah memiliki ini loh properti digital. Jadi Bapak Ibu, sekarang Anda berpikirnya tidak usah panjang-panjang, tidak usah ruwet-ruwet. Berpikir seperti saya aja, yang simpel Bapak Ibu ya. Jadi anggap Bapak Ibu, sekarang saya mengajak Anda, karena saya ini punya aset properti, rumah, tanah gudang saya punya. Saya ajak Anda Bapak Ibu, ayo sama-sama dengan saya, beli gudang. Nah, Tokfusen itu saya analogikan dengan gudang. Kenapa? Karena Tokfusen ini kita tidak berbicara yang lain ya. Kita ada 6 produk. Yang 5 ini sudah pasti sudah ada kompetitornya kan? Katanya di luar ada. Oke, tidak apa-apa. Tapi Bapak Ibu, cloud service penyimpanan data ini yang punya hanya Tokfusen karena itu dikemas jadi satu. Dan ini Bapak Ibu, kesempatannya kapan Anda membeli? Sekarang Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebentar lagi, ini kan sekarang ini 5G kan sudah diadopsi di Indonesia, sudah masuk di Indonesia per 27 Mei kemarin. Justru Kominfo mengatakan, untuk adopsi 5G tidak perlu menunggu 4G ini sempurna. Artinya apa? Mulai sekarang sudah adopsi 5G. Lah, kenapa kok mesti 5G? 5G ini nanti kalau handphone sudah ganti 5G, ini di sini sudah tidak ada memory card-nya, sudah tidak ada penyimpanan datanya. Nah, di mana? Ya itu tadi pasti sewa cloud. Ya, kurang apa teman-teman ini ya, teman-teman. Sewa cloud. Jadi sama. Sekarang gini Pak Mario, kalau saya ini bandingkan dengan properti saya. Jujur Pak Mario, di era pandemi ini ya, properti saya yang jalannya masih stabil itu justru gudang. Gudang. Kalau rumah, apartemen itu ya kan. Tapi gudang itu masih stabil. Kenapa? Karena orang kan masih menyimpan barangnya ya, di gudang. Ya kan. Dan kebanyakan mereka itu sudah kontrak di saya itu sudah puluhan tahun. Perpanjang. Hanya bedanya gini, mereka datang, Bu, tolong ya Bu, harganya jangan dinaikkan. Biasanya 2 tahun saya kenaikkan Pak. Jadi terus saya oke, enggak apa-apa, saya juga ngerti kok. Ya, tapi masih tetap jalan. Iya. Tokfusen ini saya ajak Anda, Bapak Ibu, Anda beli ya franchise-nya Tokfusen itu sama dengan Anda membeli properti digital, Anda membeli cloud itu gudang Bapak Ibu. Iya. Anda tidak percaya, coba tanyakan ke itu orang-orang yang pintar, karena saya ini ibu rumah tangga, saya juga tidak terlalu pintar di bidang IT. Coba Anda tahu itu tuh gudang, tapi kalau tempat saya, rumah saya itu gudang besi, gudang barang, gudang apa, ini tuh gudang penyimpanan data Anda. Siap. Nah, ini itu harganya berapa? Cuma 30 juta Bapak Ibu. Memang benar Bu, cloud itu kan gudang. Nah, gudang penyimpanan data. Betul. Cuman bedanya orang butuh. Siapa yang kita ini kan berbicara bisnis. Iya. Kita berbicara bisnis. Ya, semua bisnis pasti punya gudang. Sebesar apapun mereka punya showroom-nya, ya kan, itu pasti ada gudangnya. Nggak tahu itu punya sendiri atau sewa. Lah, kita ini, Tokfusen ini mengajak Anda Bapak Ibu, ayo beliau gudang. Nanti ketika ini nanti 5G-nya sudah mulai kenceng, itu orang-orang itu akan menyewa daripada kita. Oh ya, itu setuju itu. Sewa. Nah itu nanti hasil sewanya itu dapat berapa kita? $5 per pasang seperti yang disampaikan Bu Karlina tadi. Bayangkan, tidak usah banyak-banyak, kalau kita dapat penyewa 1.000 pasang sudah. Berarti kita dapat $5.000 per bulan. Nah itu ongkos sewanya. Sama kan, saya punya gudang, itu mereka juga sewa ke saya. Tapi saya tidak terima bulanan, saya terimanya tahunan. Betul. Ini sama Bapak Ibu. Jadi tidak usah mikir ruwet-ruwet, tidak usah panjang-panjang. Percaya aja kepada pengundang Anda Bapak Ibu. Kalau pengundang Anda bukan penipu, ikut aja. Dan di sini saya tegaskan kembali, saya ajak Anda Bapak Ibu ya. Ayo Bapak Ibu beli gudangnya, gudang datanya untuk mempersiapkan apa? Itu loh penyewa itu loh.
di dunia 8 miliar nanti. Tanya terakhir Bu Harti, ini waktu nih. Tanya, Bu Harti secara pribadi sudah sponsori orang berapa? Sponsor pribadi saya itu 37, Pak. 37. 18 diantaranya itu keluarga saya. Itu keluarga saya, dan satu kesalahan saya, mungkin ini saya mau sampaikan kepada teman-teman ya, saya itu dari awal itu saya kan bodoh ya Pak ya, saya kan tidak ngerti. Saya itu berpikirnya gini Pak, saya kira dulu itu orang itu tidak mau berbisnis, tidak bisa berbisnis itu hanya kendala modal, ya kan, hanya kendala modal aja. Nah, ternyata lah waktu itu mereka itu saya kepingin merubah nasib, baik-baik sampai menangis-nangis, ya sudah, tak pinjemi uangnya apa. Ternyata bukan masalah modal. Orang itu ternyata orang berbisnis itu bukan karena modal. Ya karena dari kemauannya, dia mau merubah enggak hidupnya. Terus kedua, seringkali saya dulu itu di awal-awal sponsor saya punya, saya kasihkan ke orang lain dengan pikiran kan berarti harusnya lebih dari 37 dong. Harusnya lebih, Pak. Aduh, gini, sebenarnya saya tanya begini sengaja Bu Harti, supaya teman-teman yang bilang nggak bisa dapat 2 orang, itu belajar dari sejarahnya Bu Harti ini. Pak Mario, kalau orang nggak dapat 2, itu sebetulnya nonsen. Karena mereka memang tidak mencari. Iya. Untuk mencari 2, ya sama dengan saya Pak. Kalau saya waktu itu tidak ngotot untuk berusaha bagaimana caranya saya bisa membeli rumah pertama saya, tidak mungkin saya bisa beli rumah. Tapi karena saya ngotot bisa, di sini sama. Bapak Ibu. Pinter, yang penting ngotot aja dapat 2. Betul, Bapak Ibu ikut apa yang disampaikan Bu Harti, duplikasi, serap energinya Bu Harti, keberaniannya Bu Harti, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, di sini 1 tahun Anda kerja, Anda punya cash money itu sampai 10 miliar loh Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, saat ini loh banyak properti lagi murah-murah katanya Bu Harti. Nah, kalau Anda lihat properti murah, terus uang nggak ada, ya kan nonton gigit jari Bu Harti beli properti. Gitu. Dan bagusnya Pak Mario, sekarang ini ya, jujur ya, saya bilang di sini, untuk cash money yang paling mudah didapatkan itu dari Tokbusen. Di luaran nggak ada. Termasuk saya dari properti saya juga lagi drop di sini. Tidak tahan itu dengan gengsinya atau apa. Tapi Bapak Ibu Anda gengsi, Bapak Ibu juga tidak bisa dimakan. Iya, siap. Ya, kan? Begitu loh. Ya, sama kan, semua juga ngalami, saya juga gitu. Teman-teman saya gereja ngomong, oh Bu Harti itu sekarang sudah masuk lingkaran setan. Sekarang ya, hanya karena saya masuk di Tokbusen dibilangnya katanya saya masuk lingkaran setan, katanya saya bangkrut, pokoknya yang jelek-jelek ya biarin mereka ngomong, yang penting saya tidak bangkrut, uang saya tak banyak. Iya. Ya rasain kan saya malah ya, kan? Bu Harti bangkrut. Aduh gitu loh. Siap Bu Harti, batasan waktu nih ya, saya harus ngundang yang lain ini, tidak apa-apa ya? Ya silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, makasih banyak Bu Harti. Saya izin tutup kameranya Bu Harti ya. Semuanya Pak Mario. Ya, makasih. Ya. Oke, teman-teman sekalian, wah Bapak Ibu kita belajar banyak dari Bu Harti. 37 orang, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Anda hari ini ikut sistem, Bapak Ibu ikut Diamond Rush, belajar dari Diamond Rush, Anda percaya saya Bapak Ibu sekalian, usia 66 bisa sponsori 150 orang. Usia 56, Bapak Ibu bisa sponsori 37 orang. Bapak Ibu, please lah Bapak Ibu, yang usianya lebih muda harusnya lebih banyak nantinya, Bapak Ibu sekalian. Dan berarti setiap orang, kalau duplikasi 2, Anda dapat 10 miliar. Bapak Ibu, kunci 10 miliar di dalam target Anda, Bapak Ibu. Melalui bisnis ini Anda dapat 10 miliar. Yang berikutnya, saya akan panggil yang kedua ini. Yang kedua adalah bukti nyata. Nah, orang yang menghasilkan 10 miliar. Nah, namanya adalah Ibu